itu rumahnya Ahmad Dhani itu kayaknya nggak ada tembok dah. Karena temboknya full dengan foto-foto, barang-barang antik. Antik itu kan sebenarnya udah ya. Jadi maksudnya tadi itu posisi kita agak sini, ini agak luas. Nggak apa-apa. Jadi kalau bikin teks nanti di sini aja. Oke, kembali lagi di sekolah perjumpaan. Setiap orang adalah guru dan setiap tempat adalah sekolah. Jadi ruangan ini rasanya sedang bersekolah. Gurunya siapa nih? Ustaz Nazar nih. Suara kita udah ini Ustaz Nazar. Terlalu banyak mungkin ya? Terlalu banyak komunikasi hari Iya, banyak komunikasi dan belum diupload yang lain ini. Payu saya bilang nih, Jan. Jadinya suara kita ini apa istilahnya? Serak-serak becek ya. Oke, jadi ada yang menarik ini. Masuk di ruangan ini saya langsung, keren banget nih gitu. Dulu waktu kesini nggak kayak yang dilihat hari ini gitu kan. Nah, yang saya ingin saya tanyakan, bukan, yang ingin gua tanyakan. Ini pakai gua lo aja biar enak. Lo ya? pakai gua sekarang? Iya, pakai gua lo aja. Kalau di sekolah perjumpaan pakai lo gua aja lah, nggak apa-apa, nggak biasa aja gitu. Jadi yang ingin gua tanya itu seberapa penting desain dari interior mungkin namanya? Ya bisa dibilang gitu. Interior, ya. Itu seberapa penting? Ya kalau ditanya seberapa penting, ya menurut saya itu penting sekali. Iya. Atau penting banget? Iya penting banget. Ya menurut gua ya. Karena begini, kan rumah itu tempat kembali atau jangankan rumah, kamar lah kamar ya. Kamar itu tempat kembali. Jadi tempat kembali itu namanya tempat kembali itu harus nyaman. Harus nyaman. Ya, dan definisi nyaman itu tidak mesti rapi. Ya. Tidak mesti mewah. Ya, tidak mesti nggak ada sampah gitu. Ya, yang penting menurut kita nyaman. Dan begini itu menurut saya nyaman nyaman. Gue nyaman banget juga. Termasuk mungkin bisa menjadi inspirasi. Setiap orang yang masuk di sini dapat inspirasi. Kayak gitu ya. Iya. Karena saya berkaca juga dari lo. Dari gua. Saya kan kalau ke rumah lo itu kan banyak dipenuhi dengan foto-foto gitu. Toko gitu. Ya, pertama kali saya ke rumah lo kan. Iya. Yo, ini rumah kok menarik sekali. Beda dari yang lain gitu. Ada foto keluarga, ada foto tokoh, ada foto ulama, dan yang aneh-aneh. Bahkan saya nggak habis pikir gitu, ini foto apa. Tapi itu ternyata punya makna tersendiri dan hanya yang punya rumah yang tahu gitu. Yang punya rumah. Nah, saya terinspirasi dari itu. Dari itu ya. Ketika masuk rumah kembali, tempat kembali itu. Saya bisa melihat idola saya. Iya. Saya bisa melihat kreasi saya. Iya. Ya barangkali dengan begitu nanti aura positif itu akan tinggal. Iya, akan datang. Tadi awalnya The Road tiba-tiba balik lihat Gus Baha. Ini ada foto Gus Baha itu ya? Iya, ada foto Gus Baha. Lihat foto Gus Baha, ada Maulana Syekh, ada TGB. Ingat terus quote-nya gitu kan ya? Iya, ingat quote-nya. Ini tiba-tiba banyak yang caci misalnya. Ustaz Nazar dicaci, diolo apa gitu. Nyampe di rumah lihat TGB, foto TGB, ingat quote-nya yang bilang kita tidak bisa mengendalikan mulut orang. Kita tidak bisa mengendalikan pikiran orang. Yang kita bisa kendalikan adalah mulut dan pikiran kita sendiri. Ya udah. Oh iya, gue nggak bisa kendalikan gitu ya. Ya, begitulah. Dan kalau kita lawan orang kan bisa jadi sama nanti nilainya. Ya. Jadi sangat penting ya. Interior penting. Itu apalagi ada gambar-gambar gini. Sebenarnya kan itu cara kalau yang di rumah gue itu cara untuk menutupinya aja. Itu kan sebenarnya kita nggak punya ruangan khusus ya. Ini nanti ada tamu besar. Kebetulan di situ kan ada LKSA gitu ya. Kita ngumpul sama anak-anak. Jadi kalau nggak ada kayak apa istilahnya hiasan mungkin istilahnya. Walaupun foto-foto, justru foto-foto itu kan gua biarin aja. Mau miring, mau lurus, gua nggak peduli. Justru dari kemiringannya itu yang buat dia keren gitu. Itu yang buat dia estetik. Keren, coret-coret, tiba-tiba kok banyak warna ini gitu.
Tapi itu yang bikin keren kan ya. Iya. Dan gua sih ketika ada orang datang misal ke rumah gua ini, tiba-tiba gua nggak ada di situ. Jadi orang yang datang itu ada yang nemenin. Dia kan keliling itu lihat satu-satu gitu ya. Dan mungkin ini Ustaz Nazar itu bisa jadi pesan. Maksudnya di situ ada kitab itu sebenarnya. Itu kitab. Iya, foto-foto itu kitab. Kenapa gua bilang kitab? Ketika ngelihat ada Imam Ghazali gitu. Mau lihat ya Ulumuddin. Kemudian Bidayatul Hidayah dan lain-lain. Jadi itu rinciannya. Si Abdul Qadir Jailani. Siapa si Abdul Qadir Jailani? Kata-katanya apa, pesannya apa, kitabnya apa. Jadi banyak kitab sebenarnya itu. Wah, saya masih kurang berarti nih. Oh, udah banyak ini. Nah, ini belum seberapa rencana saya mau. Karena ini kan hanya mukadimah. Iya, mukadimah. Untuk menceritakan bahwa nanti teman-teman lu yang sering ngumpul di sini, lu udah bicara sebenarnya. Nanti saat gua rehab rumah, bangun lebih besar, lu harus bantu gua nanti posisinya di mana dan sebagainya. Karena di balik pintu ini banyak sekali bingkai-bingkai besar, foto-foto keren yang belum ditempel karena nggak ada tempat sini ya. Iya, banyak. Iya ya gitu deh. Meskipun masih sir dia ya, belum diprint, belum dicetak gitu ya. Ya, masih kumpul di otak aja dulu. Iya. Besok kita tambah lagi. Menarik. Termasuk foto saya bareng lu gitu. Wah, yang keren-keren yang punya sejarah gitu ya. Baru satu itu. Oh, ada emang. Oh iya. Itu satu momen. Ini harus dijelasin sebenarnya. Gue yang jelasin itu lu. Jadi ini momen Ustaz Nazar rokoknya itu dibakar ya? Dibakarin oleh Dr. Tenggur Haji Solah Soekarnawadi. Yeah. Jadi kami melingkar ini dengan para alumni Al-Azhar yang moderat, gitu ya. Yeah. Jadi kami juga ini agak moderat ini. Walaupun begini-begini nanti kalau hari Jumat kita baca khutbah kan gitu ya. Ya gitu-gitu aja. Ya gitulah. Selengkar ya. Oh iya selengean. Iya. Tapi berarti gitu. Ya saya mau nanya juga itu. Wah, gimana? Kan lo itu lebih dulu buat gini-gini di rumahnya. Apa yang menginspirasi dulu itu? Yang buat gue terinspirasi gitu. Pertama terkait yang sering kita kampanyekan, no document no history. Oh. Iya. Ini kalau dokumentasi penting-penting ini kita taruh di Facebook atau di HP, kan nggak bisa dilihat. Iya. Kalaupun kita mau lihat, lama sekali scrollnya. Karena itu tergantung tahunnya juga. Nanti ada foto kita tahun 2004 gitu. Ini 2025, kok lama sekali harus kecilin foto, cek lagi gitu. Kita taruh di hard disk juga nanti bisa virusan, taruh di laptop juga masa harus. Nah, itu yang pertama, no document no history. Jadi tempat melihat sejarah kita. Terus yang kedua, gua itu terinspirasi dari ini si botak. Siapa? Tewas 19. Oh, Ahmad Dhani. Yes. Itu rumahnya Ahmad Dhani itu kayaknya nggak ada tembok dah. Karena temboknya full dengan foto-foto, barang-barang antik. Antik itu kan sebenarnya ukuran tahun ya. Bahkan antik itu kan kalau kita lihat di rumahnya Ahmad Dhani itu tidak harus baru, justru yang udah laku, udah langka itu tuh anunya. Jadi itu dokumentasi penting, sejarah penting. Nah, jadi gue terinspirasi dari itu. Makanya sama ini, kenapa warnanya hitam? Ya, karena hitam ini kalau katanya Mbak Tejo itu meliputi seluruh warna. Kan yang di rumah gua kan awalnya biru ya. Tiba-tiba kayak dari Kemensos mau datang, ini foto-foto ini kok kayak nggak jelas deh jadinya gitu, kurang seni gitu. Gua minta terus sama orang tua, ini minta tolong dong kita ini harus ganti warna hitam. Tapi ada juga yang bilang, ini mistik gitu katanya. Gimana nih kok warna hitam jadi mistik gitu? Apa gara-gara di film ini dah cuci otak gara-gara film? Karena orang yang mistik-mistik biasanya hitam gitu ya, pakai baju hitam, orang mati baju hitam. Ada ungkapan juga aliran hitam. Oh, aliran hitam. Yang ngopi itu ya? Bila aliran hitam itu biasanya negatif. Iya, oh cocok. Tapi hitam itu sebenarnya kan meliputi seluruh warna kan ya? Gitu kan ya? Jadi itu yang buat gue terinspirasi, termasuk tadi nyebut selengker, di seleng. Jadi seleng itu juga
keren banget itu. Jadi tempat dia wawancara ya gini-gini. Itu yang luar biasanya ada fotonya yang ada yang dihadiahkan datang dari Bali. Pokoknya selengker seluruh Indonesia lah. Jadi itu bagian bentuk apresiasi. Gitu ya? Iya. Jadi ini udah lama dah ini. Tapi mudah-mudahan nikmat. Jadi teman-teman yang ini sekolah perjumpaan soalnya. Jadi setiap kita berjumpa dengan siapapun, kita bisa bertanya, kita nyerap ilmunya gitu. Karena semua kita diberikan kelebihan masing-masing ya. Misalnya ada saja yang kita tidak tahu loh. Itu ada sama orang. Sehingga kita harus bertanya. Kalaupun kita tahu sesuatu, nanti perspektifnya yang berbeda. Sudut pandangnya yang berbeda kan gitu. Jadi ini keren banget ini yang ruangan Ustadz Nazar ini. Jadi tempat kerjanya, kalau tadi dia bilang karena ini rumah tempat kembali. Dan kalau kata ulama katanya, saya jelek-jelek rumah kita itu paling nyaman ketimbang kita tinggal di sebagus-bagus rumah orang. Ya, jadi kita rawat rumah ini tempat kembali ya. Atau ini, Ustadz Nazar terakhir sebagai closing deh ini. Karena tadi nyebut rumah. Yang gue ingat itu lagunya si Salsa itu. Apa liriknya? Salsa Sabila itu. Kalau lagunya yang populer kan, telah lama menunggu dirimu gitu. Nah, tapi kalau yang rumah itu, gue juga nggak hafal, tapi keren. Dia kan banyak kegiatan ya, keluar daerah dan sebagainya. Jadi dia inget rumah, masa kecilnya dan sebagainya. Jadi tempat nyaman paling nyaman mungkin istilahnya rumah. Kita mau ngapain aja kok. Nggak ada topeng, nggak ada apa. Bener kan? Bener. Ini tampilan rumahan ini. Ya. Kalau di luar nggak mungkin kita tampilannya begini. Nggak mungkin kita sarung. Ya. Gitu kan. Lo juga begini karena ada di rumah ini, ada di rumah lu. Jadi itu ya, mungkin closing berapa pentingnya ruangan ini atau salah satu quote dari tokoh-tokoh kita ini. Boleh satu-satu dari beberapa tokoh ini. Quote dari itu sih ada saya tulis lirik lagunya Metallica. Yang mana itu? Metallica. Every day for us something new. Nah, mungkin bahasa Inggris saya tidak bagus. What the meaning every day for us something new. Ya, tiap hari kita menemukan sesuatu yang baru. Wah, jadi termasuk hari ini gitu. Ya, menemukan sesuatu yang baru ini ya. Ya itu. Every day for us something new. Every day, setiap hari for us something new. Kita pasti ada sesuatu yang baru. Jangankan sesuatu yang baru, hari saja yang besok ini baru. Gitu ya. Jadi kita tidak cukup kan hanya tahu apa yang kita pernah pelajari kemarin. Yang besok soalnya sesuatu yang baru. Oke, thank you Ustadz Nazar. Terima Jadi kasih. penutupnya ini kayaknya nanti di bawah video itu gua harus nulis every day for us something new. Dan ini mohon izin ya, gua terima sanadnya, gua install pada diri. Jadi itulah. Ajas dukung. Qabil tu ijazah. Nah, bilu qatil Arabia Injilizia lah bas. Nah, jadi sekolah perjumpaan itu sebenarnya tujuannya diantaranya itu konten-konten karena every day for us something new. Jadi setiap hari itu ada sesuatu yang baru dan pada setiap orang itu pasti ada ilmunya orang itu. Ya, setiap orang adalah guru, setiap tempat adalah sekolah. Telah lama tunggu dirimu.